Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Maimuna dengan NIM 14. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya. Pertama-tama, kami melakukan diskusi kelompok melalui aplikasi Zoom. Nah, di sini kami mendapatkan jurnal yang berjudul Enantio Selectivity in Drug Pharmacokinetic and Toxicity, Pharmacological Relevant and Analytical Method. Kami mengambil jurnal ini karena dia sudah terindeks Q1. Dari jurnal ini saya mendapatkan beberapa masalah, yaitu mengapa S. oxalic memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan R. oxalic, dan bagaimana stereokimia obat mempengaruhi pengikatan terhadap enzim DNA gyrase dalam tubuh. Nah, saya mendapatkan jurnal pembanding yang berjudul Mechanism of Differential Activities of Second Enantiomers. Jurnal ini juga sudah berindeks Q1. Nah, di sini ada struktur kimianya dari oplosekinnya, dan di sini mengatakan bahwa aktivitas antibakteri S. oxalic yang lebih tinggi dibandingkan dengan R. oxalic terutama disebabkan oleh perbedaan konfigurasi stereokimia yang mempengaruhi pengikatan pada kompleks DNA gyrase seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu S. oxalic dapat mengikat lebih efektif ke kantung pengikat DNA dengan rasio pengikatan molar maksimum sekitar 4 molekul per DNA, sedangkan R-oxalic hanya mengikat sekitar 2 molekul per DNA. Hal ini terjadi karena orientasi gugus metil pada R-oxalic mengganggu penempatan akseptor ikatan hidrogen yang tepat. Akibatnya, S-oxalic menstabilkan kompleks enzim DNA lebih efisien dan menghasilkan aktivitas antibakteri yang lebih kuat. Nah, di jurnal ini juga mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua isomer dalam terakumulasi di dalam sel pada tingkat yang sama dan laju yang sama, sehingga menyingkirkan kemungkinan bahwa perbedaan aktivitas antibakteri disebabkan oleh perbedaan kemampuan penetrasi ke dalam sel. Kedua, kami membandingkan aktivitas penghambat terhadap DNA Griras E. coli nilai IC50 untuk enzim tersebut ditemukan berkolerasi baik dengan potensi antibakteri isomer, menunjukkan bahwa perbedaan aktivitas antibakteri isomer disebabkan oleh perbedaan aktivitas penghambat terhadap enzim target. Nilai IC50 yang diperoleh dalam penelitian ini lebih tinggi daripada yang dipublikasikan sebelumnya. Dan ini mungkin disebabkan oleh penggunaan DNA PUC9 dibandingkan dengan DNA VBR322 yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. DNA plasmid yang pertama dipilih karena juga digunakan dalam penelitian saat ini. Habis itu, dalam ikatan kimia, proses pengikatan obat terhadap target biologis serta isomerisme stereokimia merupakan faktor penting yang mempengaruhi aktivitas dan eliminasi berbagai obat. Interaksi antara molekul obat dan target seperti enzim DNA gyrase ditentukan oleh kekuatan serta orientasi ikatan yang terbentuk pada situs pengikatan. Perbedaan konfigurasi stereokimia antara S-oxalic dan R-oxalic menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pengikatan obat dengan kompleks DNA gyrase. Orientasi molekul S-oxalic menunjukkan interaksi yang lebih optimal pada kantong pengikatan DNA, sedangkan konfigurasi R-oxalic menimbulkan hambatan sterik yang membatasi efisien pengikatan. Perbedaan ini berkontribusi terhadap variasi aktivitas antibakteri serta dapat mempengaruhi proses metabolisme dan eliminasi obat di dalam tubuh.
Nah, kesimpulan berdasarkan eh, jurnal ini ya, berdasarkan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan aktivitas antibakteri antara S-ofloxacin dan R-ofloxacin dipengaruhi oleh konfigurasi stereokimianya molekulnya. S-ofloxacin memiliki orientasi gugus yang lebih sesuai dengan situs pegatan pada kompleks DNA gyrase eh, sehingga mampu berikatan lebih kuat dan menstabilkan kompleks enzim DNA secara lebih efektif. Hal ini menyebabkan penghambatan replikasi DNA bakteri menjadi lebih optimal dan menghasilkan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan R. oblesectin. Sehingga konfigurasi R. oblesectin menimbulkan hambatan sterik yang mengganggu pembentukan ikatan hidrogen sehingga efisiensi pengikatannya menjadi lebih rendah. Dengan demikian, kimia obat berperan penting dalam menentukan kekuatan interaksi obat dengan target biologis, yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas farmakologis serta proses metabolisme dan eliminasi obat dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih.